Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini saya akan mengangkat kisah seorang yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Kalau orang-orang barat sering menyebutnya dengan nama Samson. Jadi ma'asyiral hadirin, ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabatnya, lalu Nabi Muhammad berkisah bahwa di zaman Bani Israel dulu ada seorang yang bernama Syam'un Al-Ghazi atau Samson tadi. Beliau ini begitu giat, begitu gagah berjuang di jalan Allah, hingga beliau berjuang selama 1000 bulan. 1000 bulan ini 83 tahun 4 bulan. Karena memang orang zaman dahulu, mereka Allah karuniakan umur-umur yang panjang. Tidak seperti kita, umat-umat di akhir zaman ini yang umur-umur kita pendek. Nah, jadi para pendengar sekalian, Syam'un ini begitu berjuang, begitu gagahnya di jalan Allah, sampai ia pun banyak sekali memenangi pertempuran, hingga akhirnya ia pun menikah dengan seorang wanita. Nah, rupanya wanita ini merupakan wanita yang berasal daripada kabilah atau suku yang pernah ditaklukkan oleh Syam'un Al-Ghazi, hingga akhirnya ia menyimpan dendam pribadi. Lalu di suatu malam direncanakanlah cara bagaimana untuk menangkap si Syam'un. Wanita ini, istri Syam'un tadi, akhirnya ketika Syam'un terlelap, tertidur, ia pun mengikat suaminya dengan tali. Lalu setelah suaminya terbangun, ketika melihat badannya terikat, ia pun menghentakkan tangannya hingga tali tersebut hancur. Melihat hal ini, Syam'un pun bertanya kepada istrinya, "Duhai istriku, kenapa engkau melakukan hal ini? Engkau mengikat sekujur tubuhku." Kata istrinya, "Saya cuma mau mentes ataupun menguji kekuatan daripada kakanda." Akhirnya Syam'un pun selamat daripada rencana penyiksaan. Lalu berapa malam kemudian, istrinya pun kembali mengikat Syam'un, kali ini dengan rantai. Lalu rantai tersebut digembok. Setelah itu, setelah terbangun, Syam'un pun kembali menghentakkan rantai tersebut hingga rantai tersebut menjadi hancur. Melihat hal ini, Syam'un kembali bertanya, "Duhai istriku, kenapa engkau melakukan hal ini? Engkau mengikat tubuhku dengan rantai, lalu rantainya digembok." Kata istrinya, "Aku cuma mau mentes ataupun menguji kekuatan kakanda." Akhirnya Syam'un pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, sungguhnya aku diberikan Allah kelebihan, badanku kuat. Cuman satu kelemahanku ada di rambut." Nah, mendengar hal ini, akhirnya tak lama kemudian di malam hari, istrinya pun memotong rambut daripada Syam'un Al-Ghazi. Lalu Syam'un pun diikat. Setelah dia diikat, ia terbangun. Lalu ketika ingin menghentakkan ikatan tersebut, rupanya kekuatan Syam'un pun sudah hilang. Akhirnya tak lama kemudian, istrinya yang sudah bermufakat dengan orang-orang yang ingin mencelakai Syam'un tadi, akhirnya menangkap Syam'un dari rumahnya. Syam'un dibawa, lalu Syam'un pun disiksa. Syam'un Al-Ghazi diikat dengan ikatan yang kuat di bangunan yang sangat kokoh. Nah, setelah diikat tadi dengan badan yang penuh darah karena penyiksaan, akhirnya Syam'un pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku kekuatan." Lalu Syam'un pun diberikan Allah kekuatan kembali. Ia menghentakkan tiang tersebut hingga akhirnya bangunan yang kokoh itu menjadi roboh. Nah, setelah itu, mendengar kisah Syam'un Al-Ghazi, para sahabat Nabi pun banyak yang bercucuran air mata. Mereka menangis karena umurnya pendek, tidak seperti Syam'un yang berjuangnya saja selama 1000 bulan.
Tak lama kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Qadar yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan satu malam saja, maka nilai beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga di usia kita ini kita bisa mendapatkan banyak malam Lailatul Qadar, dan dengan demikian amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita bisa sama, bahkan bisa lebih daripada umat-umat terdahulu yang mereka memang dikaruniakan Allah umur yang panjang. Demikian para pendengar sekalian, sedikit kultum kisah Syam'un Al-Ghazi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata saya yang khilaf dan lain sebagainya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.